Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Januar Rujana. Saya dari SDN Kedung Halang 2 Kota Bogor. Akan mempresentasikan atau menampilkan best practice dengan materi pengumpulan data untuk siswa kelas 5 SD. Teman-teman, best practice ini berdasarkan dengan pengalaman pada saat PJJ tahun ajaran kemarin atau pembelajaran jarak jauh tahun ajaran kemarin. Saya membuat beberapa video yang menarik agar siswa mau belajar dengan semangat. Berikut saya akan tampilkan video pembelajaran dengan materi pengumpulan data, di mana di dalamnya sudah terdapat pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk siswa. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat. Jangan lupa, sebelum pembelajaran dimulai, ayo kita siapkan alat tulisnya dan berdoa terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah melihat tayangan video pembelajaran matematika, materi pengumpulan data, siswa dapat menjelaskan tentang pengumpulan data dan bagaimana cara-cara mengumpulkan data dengan tepat. Anak-anak, pasti kalian mengetahui KTP, kartu tanda penduduk, dan KK, kartu keluarga. Tentu kalian mengetahuinya, bukan? KTP dan KK merupakan salah satu data-data yang harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki KTP. Ya, siapa sih yang harus memiliki KTP? KTP ini harus dimiliki oleh warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun. Apa saja isi dari KTP? KTP ini berisi data diri seperti nama, golongan darah, alamat, dan sebagainya. Anak-anak, agar kita bisa mengisi data diri, maka kita harus mengenal diri kita sendiri. Contohnya akan kita lihat pada data diri yang ada di slide selanjutnya. Setiap orang memiliki data pribadi. Data pribadi adalah data-data yang dimiliki oleh dirinya sendiri, seperti contoh kedua siswa berikut ini. Baik anak-anak, mari kita perhatikan data diri dari kedua siswa berikut ini. Yang pertama ada data diri dari siswa yang bernama Siti, tinggi 130 cm, berat 40 kg, golongan darah O, ukuran sepatu 35. Dan ada data diri dari siswa yang bernama Udin, tinggi 150 cm, berat 50 kg, golongan darah A, ukuran sepatu 36. Setelah kita mengetahui KTP, KK, lalu data diri dari Siti dan Udin, jadi apa sih yang dimaksud dengan data? Yuk kita simak selanjutnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data dapat berwujud suatu keadaan, gambar, huruf, angka, ataupun simbol lainnya yang dapat digunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, objek kejadian, ataupun suatu konsep. Nah, anak-anak, jadi data adalah keterangan yang benar dan nyata. Artinya, kita sebagai pemilik data tidak boleh memanipulasi atau membohongi orang lain terkait dengan data yang kita miliki. Oke? Selanjutnya, setelah kita mengetahui pengertian data, data ternyata dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Apa yang dimaksud dengan data primer dan sekunder? Yuk sama-sama kita lihat.
Anak-anak, data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung. Secara langsung maksudnya apa? Artinya ketika hari itu kita meminta data kepada orang tersebut, maka datanya akan didapatkan pada hari itu juga. Contohnya seperti yang kalian lihat pada gambar, ada anak-anak yang sedang mengukur tinggi badan dan berat badan. Ketika Budaya meminta kalian untuk mengukur tinggi badan dan berat badan, maka hasilnya akan diperoleh secara langsung oleh Budaya pada hari itu juga. Seperti itu contohnya ya. Sedangkan data sekunder adalah data yang tidak bisa diperoleh secara langsung. Sekali lagi, tidak bisa diperoleh secara langsung. Contohnya adalah ketika kita mengadakan tes golongan darah. Tes pada hari itu tidak langsung keluar hasilnya pada hari itu juga ya, tetapi bisa jadi beberapa hari selanjutnya baru kita bisa mendapatkan hasilnya. Baik anak-anak, bagaimana ya kira-kira cara-cara pengumpulan data? Akan kita lihat pada penjelasan selanjutnya. Cara pengumpulan data yang pertama yaitu dengan tes. Kita perhatikan, di sini ada urutan data nilai ulangan PPKN yang diperoleh siswa kelas 5. Itu merupakan salah satu bentuk tes. Artinya Budaya bisa mendapatkan data perkembangan siswa Budaya satu persatu dari ulangan harian atau dari tes ulangan harian yang Budaya lakukan, selain dari nilai sikap dan lain-lainnya ya nak. Cara pengumpulan data yang kedua adalah dengan bertanya langsung. Apa sih bertanya langsung itu? Di sini contohnya ada Siti yang ingin bertanya kepada teman-temannya tentang buah yang mereka sukai dan buah yang tidak mereka sukai. Sehingga di sini ketika Siti bertanya langsung, Siti langsung mendapatkan data. Hasil pengumpulan data yang dilakukan Siti bisa dilihat oleh kalian ya pada tabel yang ada di sana. Yang pertama ada Edo contohnya. Buah yang disukai Edo itu ada apel. Buah yang tidak disukai Edo itu ada pisang. Itu contoh data yang didapatkan oleh Siti dengan bertanya langsung. Selanjutnya, cara pengumpulan data yang ketiga yaitu dengan isian singkat. Di sini kita lihat ada contoh lembar isian singkat yang berisi nama, alamat, tinggi badan, berat badan, golongan darah. Lembar isian singkat juga bisa kita kenal dengan nama angket ya. Jadi angket itu adalah lembar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diperlukan oleh pengumpul data. Seperti itu. Ini adalah contoh dari lembar isian singkat. Lalu cara pengumpulan data dengan isian singkat ini masing-masing orang harus mengisi lembar yang sudah dibagikan. Setelah mereka mengisi lalu diberikan kepada orang yang mengumpulkan data. Cara pengumpulan data yang keempat yaitu dengan pencatatan langsung. Beberapa data dapat kita peroleh dengan cara pencatatan langsung. Tapi sebelumnya, jika kita ingin melakukan catatan langsung, kita harus menyediakan belangko data. Contohnya seperti pengukuran berat badan yang ada di gambar. Setelah kita menyiapkan belangko data, maka kita bisa langsung melaksanakan proses pengumpulan data secara pencatatan langsung. Oke anak-anak, selanjutnya kita lihat contoh soal ya. Berikut adalah nilai ulangan bahasa daerah siswa kelas 5. Kita yang pertama adalah membuat data nilai. Kita tuliskan ada nilai 60, 65, 70, 75, 80, 85, dan 90. Setelah kita membuat data nilai, tentunya kita bisa menentukan nilai tertinggi dan nilai terendah. Nilai tertinggi di sini adalah 90. Ya, betul sekali. Nilai tertinggi adalah 90. Selanjutnya, kita bisa melihat nilai terendah. Coba kita lihat. Ya, nilai terendah adalah 60. Betul sekali. 60 ya, nilai terendah. Selanjutnya kita lihat nilai di bawah 70. Ada berapa ya? 1, 2. Ya, betul. Ada 2 siswa yang mendapatkan nilai di bawah 70. Selanjutnya, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai di atas 85? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, betul. Ada 4 siswa yang mendapatkan nilai di atas 85. Dan yang terakhir, ada berapa siswa yang mendapatkan nilai 75 ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, betul.
ada 5 siswa yang mendapatkan nilai 75. Baik anak-anakku, agar kalian lebih paham, silahkan kalian kerjakan soal berikut ini. Berikut data golongan darah siswa kelas 5. Di sini ada golongan darah A, O, AB, dan B. Pertanyaannya, yang A atau yang pertama, kamu ingin memperoleh data golongan darah siswa teman sekelasmu seperti data di atas. Jelaskan cara pengumpulan data yang akan kamu lakukan. Apakah kalian akan menjawab dengan cara tes, atau dengan cara isian singkat, atau bertanya langsung, atau pencatatan langsung? Silahkan kalian jawab ya. Lalu yang B atau yang kedua, berapa banyak siswa yang bergolongan darah A? Pertanyaan yang C atau yang ketiga, berapa banyak siswa yang bergolongan darah B? Pertanyaan yang D atau yang keempat, berapa banyak siswa yang bergolongan darah AB? Dan yang terakhir, E atau yang kelima, berapa banyak siswa yang bergolongan darah O? Silakan kalian jawab dan kerjakan dengan tenang di buku matematika kalian masing-masing. Anak-anakku, kerjakan dengan bimbingan orang tua ya, dan jangan lupa untuk selalu membantu orang tua di rumah. Selamat mengerjakan anak-anakku. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran dengan budaya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video best practice yang telah saya buat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan semoga dapat menginspirasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.